Videoku kali ini mau bahas true story kehidupan ya. Ini cerita nyata. Kemarin malam kan saya ke rumah teman saya. Ya, ini cerita tentang adiknya saja dulu. Nanti ada juga kalau saya mau bikin cerita versi kakaknya yang alias teman saya ini. Adiknya ini ya saya sejak SMA udah kenal lah ya, dapat jodoh umbrella ya, tahu umbrella ya, perempuan-perempuan yang di sirkuit itu yang mayungi pembalap-pembalap ya. Jangan bilang mbak rasa ngece umbrella kok ora arti ya, enggak semua orang tahu itu umbrella apa ya, mungkin tahu sebutannya tapi cara kerjanya gimana kan nggak tahu ya. Kembali lagi, si adiknya ini dapat istri umbrella, bapaknya ya industri tapi lumayan lah ya, lumayan berkembang, duitnya ada lah. Nah anaknya 4 udah diposisikan masing-masing dengan usaha masing-masing ya. Dan anak yang kedua ini dikasih rumah gede itu 4, ada ruko 4, buat ruko itu 4 ya, karena tidak bisa menjalankan dengan benar usaha tersebut ya, akhirnya minus mungkin keuangannya, rumahnya dijual, laku 2M. Dibelikan lagi rumah di daerah yang agak menepi dari keramaian, otomatis kan harganya murah ya. Nah di sisa mungkin biar punya sisa, intinya seperti itu. Nah terus sekarang dia kan kerjanya itu ngedrop BBM tapi ilegal ya Pertamini, Pertalite lah dah. Suatu ketika itu pernah ya nabrak nabrak sampai meledak gede itu ya. Wes akhirnya si bapak yang membackup habis 40 atau 50 juta. Nah suatu ketika dia ditangkap sama polisi, nah di situ dikeluarkanlah sama si bapak ya, tebusannya kalau nggak salah 50 JT. Tapi si anak ini kong kali kong sama oknum polisi bilang berapa? 100 JT. Anak-anak model kayak ini sih gue ini amit ya, anak saya nggak ada, jangan sampai, atau anak momongan saya jangan sampai ada yang seperti itu ya. Nah udah kong kali kong sama oknum polisi, akhirnya 100 juta. Temen saya ini tahu, teriak-teriak, so tegelmen tegomen bapak begini bla 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 bla, marah kan ya, saya dengarkan ceritanya. Oke, terus nah bapaknya udah meninggal kan, ibunya sudah meninggal kan, sekarang dia punya divonis istilah kedokteran lupa saya, intinya yang itu loh, nggak bisa BAB lewat dubur tapi lewat cin loh, ini ditaruh di sini. Jadi dia itu kemana-mana bawa kantong ya, sampai anaknya juga bilang ayah bau ya. Nah itu ya, apakah mungkin ini kualat sama orang tua atau apakah ini karma karena berbohong sama orang tua dengan dana yang begitu besar ya, wallahualam lah ya. Biar mereka yang tahu, yang menjalaninya dan bisa introspeksi diri ya, tahulah ya. Saya tanya gini lah, itu suaminya pernah, dan si teman saya jawab
ora arti gak mudeng karepe ora ngopeni wis wong ora tau dolan rene ra ngene saking emosi saking marahnya si kakak ya ngomongnya wis begitulah, tahulah orang lagi emosi seperti apa. Nah dengan kehidupan ex umbrella ya dan posisi suami seperti itu ya saya pastikan mungkin untuk begini pun si istri jijik ya kalau dari segi ekonomi saya lihat ya mungkin nggak akan lama nanti juga akan terpuruk lagi perekonomiannya karena model sistemnya seperti ini ya. Ketika habis jual rumah apa itu 2M, si wanitanya itu si istrinya wah ke klinik kecantikan yang mehong-mehong, perawatannya yang mehong-mehong ya tipe-tipe orang-orang seperti ini ya yang tidak bisa belajar dari pelajaran yang lalu-lalu ya nanti akhirnya ya tinggal menghitung tahun aja ya. Kalau saya melihatnya tinggal menghitung tahun aja pasti akan ya itu. Dan apa itu pernah juga cerita si kakaknya di sebuah rumah sakit disedot itu nanahnya sampai 1 jam nggak habis-habis ya, ngeri dong, badan disedot pakai kompresor katanya selama 1 jam nggak habis-habis, dokternya aja katanya sampai heran ya. Nah sampai sekarang itu nya di bawah susu, jadi kemana-mana bawa kantung itu namanya istilah kedokterannya apa sih soranya ndak otak ya itulah ya ini terus story kehidupan ya. Makanya apa ya pesan saya sih ya hati-hati, karena kadang kita tuh sudah ditegur tapi tidak mengindahkan ya, jadi nanti ditegurnya dengan cara paksa ya. Contoh mungkin aku dulu kayak seperti ya kerja untuk mencukupi kebutuhan sampai sedangkan mataku tuh sampai error, sudah ditegur mungkin di rumah itu nggak ada motor, cuman adanya sepeda itu pun gantian sama ibu saya ya. Kok nggak berhenti akhirnya dengan kejadian itu aku di PHK dari garmen, sempat nggak terima saya ke sana, katanya marah-marah kata teman saya sebelum saya agak blank gitu ya, sempat marah-marah sama supervisor ya, sama supervisor saya, maksudmu apa gini ya. Ini versi teman saya karena saya sudah blank itu ya. Mungkin dari situ saya ditegur ya, alhamdulillah sekarang meski kerjaan saya momong, gaji ya tidak UMR, setidaknya ketika pengen sesuatu bisa beli ya. Dulu tuh waktu di Garmen saya UMR untuk bisa menikmati bakso seharga 14.000 tuh. Gini dulu beberapa hari baru bisa menikmati bakso seharga 14.000 ya. Kalau sekarang sih ya nggak usah yang mahal-mahal, yang penting judulnya bakso gitu ya. Ya alhamdulillah bisa menuntaskan anak saya yang pertama ya, sambil apa ya sebisa mungkin saya untuk membahagiakan orang tua tunggal saya ya, meski kadang ada selek-selek pola pikir, selek-selek omongan ya, itu pasti ada, saya nggak mau munafik ya. Inilah terus story kehidupan ya. Kehidupan itu apa ya, terkadang misterius, susah ditebak ya, kadang ya memang sih, bukan kadang, memang kehidupan tuh misterius. Saya sendiri, teman-teman saya saja sendiri heran kok bisa saya sampai dirawat di RJ, kok bisa ya. Banyak pertanyaan kok bisa SMP kamu kayak gitu, SMA kamu kayak gitu ya, di Garmen aja kamu kayak gitu, kok bisa sampai mengenyam pendidikan di RSC ya itulah misteri kehidupan ya. Tidak
Untuk mengantisipasi itu setidaknya kita mempersiapkan diri, menguatkan mental, ya tetap cari solusi,